sangat kita kasihi. Bapak Ronaldo, atau Bapak Dilan, atau yang akrab kita sapa Nanto. Tentu tidak mudah menerima kenyataan ini. Terlebih bagi sang istri, Mama Dilan, yang kehilangan suami, anak-anak yang kehilangan ayah, orang tua yang kehilangan anak, dan juga saudara-saudara yang kehilangan orang yang terkasih. Dalam keadaan seperti ini seringkali kita kehabisan kata-kata. Kita tidak tahu harus berkata apa lagi. Bahkan mungkin kita bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa ini terjadi di tengah-tengah keluarga kami? Nah, dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dalam Mazmur 34 ayat 19, sekali lagi saya bacakan, berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang rebuk jiwanya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam ini kita tidak sedang sendirian. Tuhan ada di sini. Tuhan hadir di tengah air mata kita. Dan memang kehilangan itu nyata. Dan rasa sakit itu juga memang nyata. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh menangis. Bahkan Yesus Kristus pun juga pernah menangis. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 35 ketika melihat orang yang dikasihinya meninggal. Nah, itu berarti bahwa menangis bukan tanda bahwa iman kita lemah. Tetapi menangis adalah bukti bahwa kita mengasihi. Jadi malam ini jika hati kita terasa sangat hancur, itu wajar. Jika air mata kita jatuh, itu manusiawi. Dan Tuhan mengerti semua kondisi seperti itu. Namun perlu kita ingat firman Tuhan tidak berhenti hanya pada keadaan kesedihan. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat. Dekat artinya Tuhan melihat setiap air mata yang jatuh. Tuhan mendengar setiap doa, bahkan yang tidak terucap sekalipun dalam doa. Tuhan mengerti setiap luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, mungkin hari ini keluarga merasa ada yang kosong. Mungkin ada bagian dari hidup kita yang terasa hilang. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, aku ada di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini secara khusus ingin menyampaikan beberapa hal kepada keluarga. Yang pertama untuk istri kekasih, Mama bilang, ya memang kehilangan seorang suami tentu bukan hal yang mudah. Kita bayangkan saja dia adalah teman hidup, tempat berbagi cerita, dan penopang dalam perjalanan hidup. Dan mungkin saat ini kita merasa ke depan rasanya akan begitu berat. Tetapi ingatlah selalu bahwa Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan. Tuhan akan menjadi kekuatan bagi Mama Dilan hari demi hari.
langkah demi langkah, Tuhan pasti akan menuntun. Jadi yakinilah itu. Dan untuk kedua anak kekasih, mungkin mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti bahwa mereka tidaklah sendirian. Tuhan akan menjadi Bapa yang tidak pernah gagal. Dia akan menjaga, memelihara, dan menyertai hidup anak kekasih. Jadi apa yang mungkin tidak lagi bisa diberikan oleh sang ayah di dunia ini, yakinlah dan percayalah Tuhan sendiri dan akan mencukupkan. Berikut untuk orang tua yang ditinggalkan. Memang tidak ada orang tua yang siap kehilangan anak. Dan memang ini adalah luka yang sangat dalam. Secara manusia ini terasa begitu berat. Bahkan rasanya sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup setiap orang ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Itu kita harus yakini. Percayalah Tuhan dekat. Dan Tuhan akan menguatkan hati orang tua yang saat ini sedang terluka. Selanjutnya untuk saudara-saudara dan keluarga besar. Kehilangan ini juga tentu meninggalkan ruang kosong dalam hati kita semua. Tentu ada begitu banyak kenangan bersama almarhum. Sosoknya selalu membawa keceriaan di tengah-tengah keluarga. Setiap dia hadir di tengah-tengah keluarga. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya bahwa perpisahan hari ini bukan perpisahan untuk selamanya, melainkan perpisahan sementara. Jadi ada pengharapan bahwa satu saat nanti Mama Dilan dan adiknya, orang tua, saudara, bahkan kita semua akan dipertemukan kembali dengan Bapak Dilan yang telah lebih dulu dipanggil Tuhan. Juga akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Kita akan dipertemukan di dalam kemuliaan Tuhan. Itu penghiburan kita. Perpisahan saat ini bukan perpisahan selamanya, tapi hanya sementara. Suatu saat nanti kita semua akan dipertemukan kembali. Karena itu malam ini kita boleh menangis, kita boleh berduka. Tetapi kita tidak berduka tanpa pengharapan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berakhir dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita selalu bersandar kepada Tuhan, terutama di saat kita tidak kuat. Karena justru di saat kita lemah, Tuhan itu dekat untuk menghibur dan memberi kekuatan bagi kita. Amin.